Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ananda Sirkoto Husna dengan NIM terakhir 043 dari program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan klaster makanan dan juga minuman. Sebuah topik penting yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri halal di Indonesia. Nah, video ini itu merupakan bagian dari tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Profesor Dr. Agus Waluyo MAG. Yuk, kita mulai ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai klaster industri makanan dan minuman. Dalam slide ini, itu membahas tentang potensi dan tantangan klaster industri makanan dan minuman halal di Indonesia. Jadi memang saat ini, sektor ini tuh memang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyak sekali pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga industri besar mulai berfokus pada produk halal. Kenapa? Ya karena permintaan masyarakat juga yang semakin meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, meskipun pasarnya besar, pengelolaan klaster industri halal belum dilakukan secara maksimal. Dalam artian, masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan dengan baik. Misalnya, masih ada produsen makanan dan minuman yang belum memahami standar halal secara menyeluruh, atau belum terintegrasi dalam sistem distribusi dan pemasaran yang mendukung ekosistem halal. Hal ini tentu menjadi perhatian penting. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas produk dan loyalitas konsumen, klaster industri halal perlu dikelola secara serius dan profesional. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sistem penjaminan halal di Indonesia ini tuh terus mengalami kemajuan gitu. Dan bahkan ternyata sudah terhubung dengan sistem dan organisasi internasional. Nah, salah satu organisasi penting yang disebut adalah Codex Alimentarius Internasional yang berada di bawah naungan FAO and Agricultural Organization, dan juga ada WHO, dia itu adalah organization. Nah, Codex ini itu bertugas mengatur standar internasional untuk makanan, termasuk di dalamnya produk halal. Nah, keberadaan Codex ini tuh menunjukkan bahwa produk halal kini menjadi perhatian global, teman-teman. Bukan hanya isu aja nih, bukan isu lokal atau terbatas pada negara-negara Islam saja gitu. Nah, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu sangat berkepentingan untuk memastikan produk-produknya memiliki sertifikat halal yang diakui secara internasional. Indonesia itu sudah memiliki aturan yang jelas terkait regulasi produk halal. Nah, terutama yang berhubungan dengan makanan. Artinya apa? Artinya adalah pemerintah itu sudah membuat ketentuan hukum agar masyarakat itu bisa mengetahui dan membedakan mana makanan yang halal dan mana yang tidak, seperti itu. Terutama jika makanan tersebut itu mengandung bahan yang diharapkan dalam Islam, seperti babi. Nah, dalam hal ini disebutkan bahwa Peraturan Kesehatan Republik Indonesia nomor 280 garis miring Menteri Kesehatan garis miring per garis miring 11 garis miring 1976 pasal 2 secara tegas menyebutkan bahwa semua produk makanan yang mengandung bahan dari babi wajib diberi tanda peringatan. Peringatan ini bisa berupa tulisan atau simbol yang mencolok pada kemasannya. Tujuannya adalah agar konsumen, khususnya umat muslim, tidak sampai mengonsumsi produk tersebut secara tidak sengaja. Selain itu, regulasi lanjutan juga terdapat pada Peraturan Nomor 76 garis miring Menteri Kesehatan garis miring per garis miring 3 garis miring 76 yang mengatur tentang label dan periklanan makanan. Nah, aturan ini menjelaskan bahwa dalam semua iklan, label, atau kemasan produk makanan itu memang harus ada kejelasan mengenai apakah produk tersebut halal atau tidak.
termasuk di dalamnya penggunaan logo halal, lambang, atau kata-kata tertentu yang menunjukkan bahwa produk itu aman dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Intinya, regulasi ini tuh sangat penting. Kenapa? Ya karena menyangkut hak konsumen muslim kan, untuk tahu kandungan produk yang mereka konsumsi. Nah, selain itu, regulasi ini juga berfungsi untuk mencegah adanya penyesatan informasi dalam iklan makanan yang bisa merugikan masyarakat. Dengan adanya aturan ini, maka produsen makanan di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mencantumkan informasi yang benar dan jelas pada produknya. Untuk berikutnya yaitu mengenai kebijakan pemerintah. Nah, dalam slide ini itu menjelaskan tentang peran dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur serta mendorong perkembangan industri makanan dan minuman halal. Khususnya itu melalui penerapan sertifikat halal yang wajib mulai diberlakukan sejak tahun 2024. Berarti baru banget ya tahun kemarin. Dan kebijakan ini itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam membangun ekosistem halal nasional. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga agar produk-produk Indonesia itu bisa bersaing di pasar global gitu, khususnya ya di negara-negara mayoritas Muslim. Nah, salah satu wujud nyata dari kebijakan tersebut itu adalah penerapan kewajiban sertifikat halal pada semua makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Artinya apa? Jadi artinya itu kita mulai tahun kan 2024. Nah, produsen itu tidak bisa lagi sembarangan menjual produk makanan atau minuman tanpa label halal. Khususnya jika produk tersebut ditujukan untuk masyarakat Muslim. Kemudian dalam pengembangan produk halal, fokus utama pemerintah dan lembaga terkait itu adalah meningkatkan penggunaan label halal. Nah, di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal itu adalah LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Nah, di mana LPPOM MUI ini tuh berperan penting dalam melakukan audit halal yang dan mengeluarkan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang sudah memenuhi standar gitu. Nah, label halal sendiri bukan sekedar stiker atau simbol biasa aja gitu, tapi label ini itu adalah bukti tertulis bahwa produk telah diperiksa secara menyeluruh, mulai dari bahan bakunya, terus proses produksi, kemudian hingga penyimpanan, dan semuanya itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena itu, banyak negara lain juga mulai mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikasi halal dari Indonesia. Karena sertifikasi dari LPPOM MUI dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi. Jadi kesimpulan di slide ini adalah kebijakan pemerintah dalam klaster makanan dan minuman halal itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia, dan tentu saja memastikan bahwa produk-produk yang beredar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke bagian paling penting dalam pengembangan industri halal, teman-teman, yaitu keterlibatan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, di mana UMKM ini tuh kan merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia ya. Sebagian besar sektor makanan dan minuman yang kita temui di pasar, warung, dan platform digital berasal dari UMKM. Maka dari itu, peran mereka dalam pengembangan industri halal sangat strategis. Nah, khususnya pada sektor makanan dan minuman ya di Indonesia, UMKM itu memegang peranan yang sangat besar gitu terhadap ekonomi nasional. Bahkan lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB itu disumbang oleh sektor ini. Nah, oleh karena itu, pelibatan UMKM dalam pengembangan industri halal menjadi sebuah keharusan, bukan sekedar pilihan. Nah, untuk mendukung UMKM agar lebih
siap bersaing di pasar halal, salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode klasterisasi. Klasterisasi ini merupakan proses pengelompokan UMKM ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik atau kebutuhan yang mirip. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah agar bantuan atau intervensi seperti pelatihan, pendampingan, dan dukungan dana itu bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak yang maksimal, teman-teman. Contohnya nih, kelompok UMKM yang masih belum paham ya tentang sertifikasi halal itu bisa difokuskan pada edukasi dan pelatihan. Sedangkan kelompok yang sudah siap secara modal itu bisa langsung didorong ke tahap sertifikasi dan ekspansi pasar. Nah, proses klasterisasi ini dilakukan berdasarkan dengan data, teman-teman, baik dari observasi lapangan, survei, maupun database kementerian atau dinas terkait. Nah, agar sertifikasi halal pada UMKM berjalan efektif, terdapat 9 indikator penting yang menjadi perhatian. Nah, yang pertama itu ada demografi, seperti lokasi usaha, terus jenis produknya itu apa, dan segmentasi pasar gitu. Dan yang kedua adalah pengetahuan, sejauh mana sih pelaku UMKM itu memahami konsep halal dan proses sertifikasinya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah kesadaran, di mana tingkat kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya label halal bagi konsumen muslim, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah biaya, di mana kemampuan finansial UMKM untuk membiayai proses sertifikasi halal. Dan yang kelima itu kapasitas SDM, kualitas dan jumlah tenaga kerja yang mendukung sistem halal. Dan yang keenam, sikap, komitmen dan kesiapan. Di slide ini, kita akan membahas tentang pentingnya kebutuhan akan produk halal di masa kini dan masa depan. Nah, berdasarkan data dari Pew Research Center for on Religion and Public Life, jumlah penduduk Muslim dunia pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1,6 miliar jiwa. Wow, angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030. Tentu saja peningkatan ini akan berdampak langsung terhadap kebutuhan produk halal, bukan hanya menjadi tantangan tetapi juga menjadi peluang besar bagi negara seperti Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam industri halal global. Nah, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi dan distribusi produk halal. Apalagi tren saat ini itu menunjukkan bahwa produk halal tidak hanya diminati oleh umat muslim, tetapi juga oleh konsumen non-muslim yang melihat produk halal sebagai pilihan yang sehat, aman, dan terjamin proses produksinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, pelaku industri, dan lembaga terkait untuk menyusun strategi jangka panjang itu dalam pengembangan klaster makanan dan minuman halal. Dan yang terakhir, yaitu menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, strategi utama dalam mengembangkan industri halal adalah dengan membangun kawasan-kawasan industri halal yang terfokus dan terintegrasi. Khususnya pada produk makanan, hal ini berarti bahwa pemerintah harus memperluas cakupan klaster makanan halal dengan menghadirkan zona industri yang siap mendukung seluruh proses produksi halal. Nah, saat ini sudah ada beberapa kawasan yang menjadi proyek percontohan industri halal seperti Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Safe and Lock Industrial Park di Sidoarjo, serta Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau. Kawasan-kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat produksi halal yang lengkap dengan fasilitas pendukung dan berstandar internasional. Namun, pengembangan kawasan industri saja itu tidak cukup. Pemerintah juga menekankan pentingnya literasi halal, terutama bagi UMKM yang merupakan pelaku utama di sektor makanan dan minuman. Masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, bahkan belum tahu cara memperolehnya gitu. Nah, maka dari itu, strategi besar pemerintah tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyasar UMKM melalui edukasi dan pendampingan agar mereka dapat memperoleh sertifikat halal secara bertahap. Dengan langkah ini, diharapkan produk halal Indonesia akan semakin kuat, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional.